Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2224 Raja Naga dari Istana Naga datang untuk memberi nasihat. Apakah kamu mendengar? Raja Naga dari Istana Naga akan mengunjungi alam semesta angin abadi dan 7 bintang abadi. Apa yang akan dilakukan Raja Naga? Apakah itu karena Dewa Guntur, Tuan? Alam semesta angin abadi dan 7 bintang abadi tidak memperhatikan perintah Istana Naga. Berita bahwa Raja Naga dari Istana Naga akan mengunjungi alam semesta angin abadi dan 7 bintang abadi segera menyebar ke seluruh medan bintang yang tak terbatas. Tanda seru, tanda seru. Kekuatan besar di bidang bintang tak berujung memperhatikan tindakan Istana Naga saat ini. Sebagai kekuatan terkuat, Istana Naga pernah membunuh dewa-dewa. Tindakan apapun dari Istana Naga akan menarik perhatian semua kekuatan. Raja Naga dari Istana Naga akan mengunjungi Eternal Wind Expanse Cosmos dan Eternal Seven Stars, yang membuat banyak orang sangat penasaran. Suatu hari berlalu dengan sangat cepat. Mengaum, mengaum, mengaum. Di pagi hari berikutnya, raungan bergema di seluruh lautan di laut yang tak terbatas. Laut tanpa batas adalah samudera dalam kehampaan, dan seluruh samudera tertahan dalam kehampaan. Kedalaman lautan sedalam jutaan meter. Seluruh lautan sangat luas, dan luas lautan sebanding dengan ratusan bumi. Ada banyak makhluk air yang hidup di lautan tak terbatas, dan sekarang menjadi markas besar Istana Naga. Istana Naga terletak di tengah lautan luas, menekan suatu area. Hari ini, di langit di atas laut, 9 naga dewa angin yang sangat menakutkan sedang menarik singgasana dan meraung ke langit. 9 naga dewa angin masing-masing memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari 9 gumpalan api dewa. Ayo pergi. Wang Xian duduk di tahta naga sementara Perdana Menteri Gui dan yang lainnya berdiri di samping. Di belakangnya, Ao He, Dark Blazing Demonic Dragon, dan Ao Xingmu menemaninya. Di belakang, ada 20 ahli di puncak negara Dewa Istana Naga dan 2.500 pengawal naga. Mengaum. Naga Dewa Angin meraung lagi dan badai yang kuat melanda semua orang. Ledakan. 9 Dewa Angin Naga membawa Wang Xian dan yang lainnya menuju ke arah wilayah selatan dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan mereka bahkan sebanding dengan para ahli di puncak negara ketuhanan. Wang Xian tidak membawa terlalu banyak anggota Istana Naga, tapi ini sudah cukup. Hahaha, Dewa Bintang 7, tolong. Namun, saat ini, di planet utama hamparan angin abadi. Tempat perjamuan yang tak tertandingi sudah dipenuhi orang. Di tengah venue, God Lord Wind Expanse yang mengenakan pakaian hijau tersenyum dan berkata pada sosok di depannya. Haha, Dewa Bintang 7 Lord Lauget. Keduanya duduk di tengah dan mulai mengobrol satu sama lain. Hari ini, angin abadi mengumumkan bahwa kita akan membentuk aliansi dengan 7 bintang abadi. Kami akan maju dan mundur bersama. Tidak lama kemudian, Dewa-Dewa Windward berdiri dan mengumumkan dengan keras. Suaranya bergema di seluruh planet. Kami, 7 bintang abadi, membentuk aliansi dengan angin abadi. Kami akan maju dan mundur bersama. Master 7 bintang juga berdiri dan mengumumkan dengan keras. Di tengah alun-alun besar, para murid dari 7 bintang abadi dan dunia angin abadi menyaksikan pemandangan ini dengan mata berbinar. Hari ini, Raja Naga dari Istana Naga akan datang berkunjung. Pada saat ini, mereka telah membentuk aliansi dengan 7 bintang abadi, dan semua murid dapat memikirkan alasannya. Mereka takut Istana Naga akan mengancam atau memerintahkan mereka. Aliansi antara dua kekuatan adalah untuk melawan Istana Naga. 7 bintang abadi ada di sini, dan mereka memilih untuk bergabung dengan Eternal Wind Universe saat ini. Jelas mereka ada di sini untuk melawan Istana Naga. 3 dewa-dewa dari Istana Naga bergabung dengan dewa-dewa daun surgawi timur untuk membunuh Dewa Rubah Ganda. Sekarang 7 bintang dewa-dewa dan dewa-dewa alam semesta angin telah bergabung, itu masih tidak sebaik Istana Naga, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkan mereka. Dewa-dewa bintang 7 dan dewa hamparan angin juga bisa melawan Istana Naga. Lagi pula, jika Istana Naga benar-benar melakukan sesuatu, mereka dapat menghubungi Dewa Petir yang masih dalam pelarian. Dewa Guntur Dewa pasti akan setuju ketika dia mendapat berita. Saat itu tiba, ketiga dewa-dewa akan bisa melawan Istana Naga bersama-sama. Di planet ini, beberapa orang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka mendengar pengumuman 2 dewa-dewa.
Beberapa kekuatan yang datang untuk menanyakan tentang berita itu membuat mata mereka berbinar. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, raungan besar datang dari kehampaan. Semua orang sedikit terkejut dan dengan cepat melihat ke arah langit. His, Raja Naga dan yang lainnya ada di sini. Lihat, 9 makhluk yang menakutkan itu, kekuatan yang sangat kuat. 9 binatang dewa yang sebanding dengan 9 gumpalan dewa api surgawi yang menarik tahta naga, Raja Naga sangat kuat. Di galaksi tanpa batas, sebagian besar orang belum pernah melihat Raja Naga, juga belum pernah melihat murid Istana Naga. Ketika mereka melihat sekelompok anggota Istana Naga terbang dari jauh, ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka semua menatapnya dengan cermat. Selamat datang, Raja Naga, ke bentangan angin abadi. Ketika Star Banquet Square keluar, Master Bintang 7 mendengar raungan dan melihat ke dalam kehampaan. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang Wang Xian dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Guru Gunung dan Guru Daun Dewa Dongfang tidak mengikuti mereka. Karena kedua tuan itu tidak mengikuti mereka, tidak ada yang perlu mereka takuti. Hehe, selamat datang Raja Naga. Kebetulan sekali, beberapa hari yang lalu, Feng Huan dan saya setuju untuk bertemu hari ini. Aku tidak menyangka kamu akan datang juga, Raja Naga. Kudengar Raja Naga juga akan pergi ke 7 bintang abadi kita. Kebetulan sekali kita pergi bersama kali ini. 7 bintang dewa juga berdiri dan tertawa keras. Dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian yang berada dalam kehampaan. Haha, Dewa Bintang 7 ada di sini. Itu hebat. Wang Xian menoleh. Matanya berbinar, mengaum. 9 naga angin suci mendarat di ruang kosong di tengah. Wang Xian terbang turun dari atas. Silakan duduk, Raja Naga. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini? Dewa-dewa Feng Huan memandang Wang Xian dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Itu bukan masalah besar. Alasan utama kunjungan saya adalah karena saya memerlukan persetujuan angin abadi Huan untuk satu hal. Wang Xian berdiri di tengah alun-alun dan tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan berbicara dengan pelan. Ketika Dewa Hamparan Angin melihat Wang Xian dalam keadaan seperti itu, pupilnya sedikit berkontraksi. Ekspresi para ahli dan murid di sekitar Eternal Wind Expanse dan 7 bintang abadi sedikit berubah saat mereka memandang Wang Xian secara serempak. Boleh aku tahu ada apa, Raja Naga? Dewa Hamparan Angin sedikit mengernyit saat dia bertanya. Saya ingin lautan dari semua planet kehidupan di wilayah selatan. Istana Naga akan mengendalikan lautan semua planet kehidupan. Wang Xian berbicara perlahan. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi God Lord Wind Expanse berubah menjadi jelek seketika. Lautan planet kehidupan. Lautan dari setiap planet kehidupan akan menempati 2/3, setengah, atau setidaknya sepertiga dari seluruh planet. Sekarang, Wang Xian meminta semua lautan. Itu setara dengan meminta lebih dari setengah wilayah-wilayah selatan. Raja Naga, bukankah kamu meminta terlalu banyak lautan dari semua planet kehidupan? Bagaimana dunia angin abadi bisa menyetujui kondisi seperti itu? Aku tahu istana nagamu lebih kuat, tapi kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini. Wajah dewa-dewa angin dunia serius saat dia menggeram pada Wang Xian. Hehe, jika itu masalahnya, dewa dunia angin, aku, Raja Naga, akan merasakan kekuatanmu. Wang Xian tersenyum tipis dan berjalan ke depan perlahan dengan mata terkunci padanya. Bab 2224 Raja Naga dari Istana Naga datang untuk memberi nasihat. Apakah kamu mendengar? Raja Naga dari Istana Naga akan mengunjungi alam semesta angin abadi dan 7 bintang abadi. Apa yang akan dilakukan Raja Naga? Apakah itu karena Dewa Guntur, Tuan? Alam semesta angin abadi dan 7 bintang abadi tidak memperhatikan perintah Istana Naga. Berita bahwa Raja Naga dari Istana Naga akan mengunjungi alam semesta angin abadi dan 7 bintang abadi segera menyebar ke seluruh medan bintang yang tak terbatas. Tanda seru. Kekuatan besar di bidang bintang tak berujung memperhatikan tindakan Istana Naga saat ini. Sebagai kekuatan terkuat, Istana Naga pernah membunuh dewa-dewa. Tindakan apapun dari Istana Naga akan menarik perhatian semua kekuatan. Raja Naga dari Istana Naga akan mengunjungi Eternal Wind Expanse Cosmos dan Eternal Seven Stars, yang membuat banyak orang sangat penasaran. Suatu hari berlalu dengan sangat cepat. Mengaum. Di pagi hari berikutnya,
raungan bergema di seluruh lautan di laut yang tak terbatas. Laut tanpa batas adalah samudera dalam kehampaan, dan seluruh samudera tertahan dalam kehampaan. Kedalaman lautan sedalam jutaan meter. Seluruh lautan sangat luas, dan luas lautan sebanding dengan ratusan bumi. Ada banyak makhluk air yang hidup di lautan tak terbatas, dan sekarang menjadi markas besar Istana Naga. Istana Naga terletak di tengah lautan luas, menekan suatu area. Hari ini, di langit di atas laut, 9 naga dewa angin yang sangat menakutkan sedang menarik singgasana dan meraung ke langit. 9 naga dewa angin masing-masing memancarkan aura yang tidak lebih lemah dari 9 gumpalan api dewa. Ayo pergi. Wang Xian duduk di tahta naga sementara Perdana Menteri Gui dan yang lainnya berdiri di samping. Di belakangnya, Ao He, Dark Blazing Demonic Dragon, dan Ao Xingmu menemaninya. Di belakang, ada 20 ahli di puncak negara Dewa Istana Naga dan 2.500 pengawal naga. Mengaum, naga Dewa Angin meraung lagi dan badai yang kuat melanda semua orang. Ledakan, 9 Dewa Angin Naga membawa Wang Xian dan yang lainnya menuju ke arah wilayah selatan dengan kecepatan yang mengerikan. Kecepatan mereka bahkan sebanding dengan para ahli di puncak negara ketuhanan. Wang Xian tidak membawa terlalu banyak anggota Istana Naga, tapi ini sudah cukup. Hahaha, Dewa Bintang 7, tolong. Namun, saat ini, di planet utama hamparan angin abadi, tempat perjamuan yang tak tertandingi sudah dipenuhi orang. Di tengah venue, God Lord Wind Expanse yang mengenakan pakaian hijau tersenyum dan berkata pada sosok di depannya. Haha, Dewa Bintang 7 Lord Lauget. Keduanya duduk di tengah dan mulai mengobrol satu sama lain. Hari ini, angin abadi mengumumkan bahwa kita akan membentuk aliansi dengan 7 bintang abadi. Kami akan maju dan mundur bersama. Tidak lama kemudian, Dewa-Dewa Windward berdiri dan mengumumkan dengan keras. Suaranya bergema di seluruh planet. Kami, 7 bintang abadi, membentuk aliansi dengan angin abadi. Kami akan maju dan mundur bersama. Master 7 bintang juga berdiri dan mengumumkan dengan keras. Di tengah alun-alun besar, para murid dari 7 bintang abadi dan dunia angin abadi menyaksikan pemandangan ini dengan mata berbinar. Hari ini, Raja Naga dari Istana Naga akan datang berkunjung. Pada saat ini, mereka telah membentuk aliansi dengan 7 bintang abadi, dan semua murid dapat memikirkan alasannya. Mereka takut Istana Naga akan mengancam atau memerintahkan mereka. Aliansi antara dua kekuatan adalah untuk melawan Istana Naga. 7 bintang abadi ada di sini, dan mereka memilih untuk bergabung dengan Eternal Wind Universe saat ini. Jelas mereka ada di sini untuk melawan Istana Naga. 3 dewa-dewa dari Istana Naga bergabung dengan dewa-dewa daun surgawi timur untuk membunuh Dewa Rubah Ganda. Sekarang 7 bintang dewa-dewa dan dewa-dewa alam semesta angin telah bergabung, itu masih tidak sebaik Istana Naga, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkan mereka. Dewa-dewa bintang 7 dan dewa hamparan angin juga bisa melawan Istana Naga. Lagi pula, jika Istana Naga benar-benar melakukan sesuatu, mereka dapat menghubungi Dewa Petir yang masih dalam pelarian. Dewa Guntur Dewa pasti akan setuju ketika dia mendapat berita. Saat itu tiba, ketiga dewa-dewa akan bisa melawan Istana Naga bersama-sama. Di planet ini, beberapa orang dipenuhi dengan keterkejutan ketika mereka mendengar pengumuman 2 dewa-dewa. Beberapa kekuatan yang datang untuk menanyakan tentang berita itu membuat mata mereka berbinar. Auman mengaum-mengaum. Pada saat ini, raungan besar datang dari kehampaan. Semua orang sedikit terkejut dan dengan cepat melihat ke arah langit. His, Raja Naga dan yang lainnya ada di sini. Lihat, 9 makhluk yang menakutkan itu, kekuatan yang sangat kuat. 9 binatang dewa yang sebanding dengan 9 gumpalan dewa api surgawi yang menarik tahta naga, Raja Naga sangat kuat. Di galaksi tanpa batas, sebagian besar orang belum pernah melihat Raja Naga, juga belum pernah melihat murid Istana Naga. Ketika mereka melihat sekelompok anggota Istana Naga terbang dari jauh, ekspresi semua orang sedikit berubah. Mereka semua menatapnya dengan cermat. Selamat datang, Raja Naga, ke bentangan angin abadi. Ketika Star Banquet Square keluar, Master Bintang 7 mendengar raungan dan melihat ke dalam kehampaan. Dia mengalihkan pandangannya ke belakang Wang Xian dan menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Guru Gunung dan Guru Daun Dewa Dongfang tidak mengikuti mereka. Karena kedua tuan itu tidak mengikuti mereka, tidak ada yang perlu mereka takuti. Hehe,
Selamat datang Raja Naga. Kebetulan sekali. Beberapa hari yang lalu, Feng Huan dan saya setuju untuk bertemu hari ini. Aku tidak menyangka kamu akan datang juga, Raja Naga. Kudengar Raja Naga juga akan pergi ke 7 bintang abadi kita. Kebetulan sekali kita pergi bersama kali ini. 7 bintang dewa juga berdiri dan tertawa keras. Dia menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian yang berada dalam kehampaan. Haha, Dewa Bintang 7 ada di sini. Itu hebat. Wang Xian menoleh. Matanya berbinar, mengaum, mengaum. 9 naga angin suci mendarat di ruang kosong di tengah. Wang Xian terbang turun dari atas. Silakan duduk, Raja Naga. Bolehkah saya tahu mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini? Dewa-dewa Feng Huan memandang Wang Xian dan bertanya dengan senyum di wajahnya. Itu bukan masalah besar. Alasan utama kunjungan saya adalah karena saya memerlukan persetujuan angin abadi Huan untuk satu hal. Wang Xian berdiri di tengah alun-alun dan tidak melangkah maju. Sebaliknya, dia berdiri di sana dan berbicara dengan pelan. Ketika Dewa Hamparan Angin melihat Wang Xian dalam keadaan seperti itu, pupilnya sedikit berkontraksi. Ekspresi para ahli dan murid di sekitar Eternal Wind Expanse dan 7 bintang abadi sedikit berubah saat mereka memandang Wang Xian secara serempak. Boleh aku tahu ada apa, Raja Naga? Dewa Hamparan Angin sedikit mengernyit saat dia bertanya. Saya ingin lautan dari semua planet kehidupan di wilayah selatan. Istana Naga akan mengendalikan lautan semua planet kehidupan. Wang Xian berbicara perlahan. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi God Lord Wind Expanse berubah menjadi jelek seketika. Lautan planet kehidupan. Lautan dari setiap planet kehidupan akan menempati 2/3, setengah, atau setidaknya sepertiga dari seluruh planet. Sekarang, Wang Xian meminta semua lautan. Itu setara dengan meminta lebih dari setengah wilayah-wilayah selatan. Raja Naga, bukankah kamu meminta terlalu banyak lautan dari semua planet kehidupan? Bagaimana dunia angin abadi bisa menyetujui kondisi seperti itu? Aku tahu istana nagamu lebih kuat, tapi kamu tidak bisa menggertak orang seperti ini. Wajah dewa-dewa angin dunia serius saat dia menggeram pada Wang Xian. Hehe, jika itu masalahnya, Dewa Dunia Angin, aku, Raja Naga, akan merasakan kekuatanmu. Wang Xian tersenyum tipis dan berjalan ke depan perlahan dengan mata terkunci padanya. Bab 2225 Raja Naga dari Istana Naga datang untuk memberinya pelajaran. Setelah mendengar kata-kata Wang Xian dan melihatnya mengambil beberapa langkah ke depan, dewa-dewa Feng Huan dan semua orang di sekitarnya menatap Wang Xian dengan takjub. Bahkan 7 bintang dewa-dewa sedikit mengernyit saat matanya berbinar. Tanda seru. Mari kita lihat kekuatan Dewa Feng Huan kita. Bukankah Raja Naga belum mencapai level dewa-dewa? Raja Naga dari Istana Naga tampaknya belum berada di level dewa-dewa, apakah dia menantang Tuan Feng Huan sekarang? Beberapa ahli menatap Wang Xian dan berbisik. Raja Naga, apakah kamu bercanda? Apakah Anda mencoba melihat kekuatan saya? Tuan Feng Huan menaksir Wang Xian dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia yakin bahwa Raja Naga belum menjadi dewa-dewa yang abadi. Raja Naga, bukankah kamu terlalu berlebihan untuk menginginkan lautan dari semua planet kehidupan? Saya yakin Anda tahu ukuran lautan di setiap planet. Angin abadi dan 7 bintang abadi tidak pernah memprovokasimu sebelumnya. Jangan pergi terlalu jauh. Di sampingnya, Dewa 7 bintang berkata kepada Wang Xian dengan ekspresi dingin. Istana Naga memang sangat kuat. Mereka bukan tandingan mereka, tapi mereka juga tidak takut. Jika mereka benar-benar terpojok, seluruh Istana Naga harus membayar harga yang sangat mahal. Potong omong kosong dan serang. Wang Xian menatap ke 7 bintang dewa dan berkata dengan tenang. Haha, baiklah. Raja Naga, aku, Feng Huan, ingin melihat kekuatan Raja Nagamu. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku, Feng Huan, akan memberikan semua samudera ke Istana Nagamu. Ketika Tuan Feng Huan mendengar kata-kata Wang Xian yang agak menghina, sedikit kemarahan melintas di matanya. Jika Raja Naga dari Istana Naga juga memiliki kekuatan tempur seorang tuan, maka seluruh Istana Naga akan dapat memobilisasi 5 raja. Dengan 5 master tingkat dewa, bahkan jika dia bergabung dengan 7 bintang abadi, dia tidak akan mampu bertahan melawan Istana Naga. Ayo pergi. Mata dewa-dewa Feng Huan dipenuhi dengan kilatan dingin.
Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung ke kehampaan. Berdengung, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang seketika. Tubuhnya dikelilingi oleh kutub yin dan yang. Ambil ini, Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Seluruh lengannya langsung berubah menjadi cakar naga. Energi dari 5 elemen terkandung di dalamnya saat menyerang dewa-dewa Feng Huan. Kekuatan ini, merasakan serangan Wang Xian, ekspresi dewa-dewa Feng Huan tenggelam. Kekuatan ini pasti setingkat dewa-dewa. Sialan, ini merepotkan. Ekspresinya sedikit berubah. Kita tidak boleh kalah, kalau tidak. Tornado yang mengerikan langsung mengembun di sekelilingnya. Dengan dia sebagai pusatnya, tornado langsung menyapu ke arah Wang Xian. Meninggal dunia, Wang Xian melambaikan cakar naga raksasanya dan merobek tornado yang mengerikan itu. Energi destruktif keabu-abuan dari 5 elemen langsung membuat lubang di tornado. Apa? Ekspresi dewa-dewa Feng Huan berubah. Ini, Raja Naga dari Istana Naga juga memiliki kekuatan dewa-dewa. Ketika 7 bintang dewa-dewa melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Sedikit ketakutan bisa dilihat di matanya. Tidak bagus, Raja Naga itu juga memiliki kekuatan Dewa Guru. Ya dewa, Raja Naga juga adalah dewa-dewa, dan hanya ada 4 di Istana Naga, dan dengan kata-kata Master Daun Dewa. Pada saat ini, semua ahli Eternal Wind Expanse dan 7 bintang abadi mengubah wajah mereka. Istana Naga menjadi semakin menakutkan. Raja Naga dari Istana Naga sedang bertarung dengan Dewa Tuan kita. Raja Naga sedang bertarung dengan dewa-dewa Feng Huan. Apa? Apa yang terjadi? Di seluruh planet, ekspresi semua orang berubah drastis ketika mereka melihat suara gemuruh yang tiba-tiba datang dari kehampaan. Raja Naga bertarung dengan dewa-dewa Feng Huan. Raja Naga juga memiliki kekuatan dewa-dewa. Kemudian, semua orang mengangkat kepala karena terkejut dan tampak kagum. Ledakan. Pada saat ini, Wang Xian bergerak dan muncul di depan dewa-dewa Feng Huan dalam sekejap. Cakar naganya yang mengerikan merobeknya sekali lagi. Sungguh kecepatan yang cepat. Wajah dewa-dewa Feng Huan dipenuhi dengan ekspresi serius saat dia melihat kecepatan Wang Xian. Badai luar angkasa. Tubuhnya bergetar dan 2 sayap angin raksasa muncul di belakang punggungnya. Dengan kepakan sayap angin, lautan badai yang dahsyat menyerang Wang Xian. Yin dan yang ekstrim, segel. Wang Xian melambaikan tangannya dan pola Taiji perlahan muncul di sekelilingnya. Setelah itu, diagram Taiji besar muncul di sekitar hamparan Dewa Angin. Diagram Taiji berputar dan benar-benar mengelilingi area sekitar lebih dari 10.000 km. Ini, di bawah, semua orang melihat diagram Taiji yang muncul begitu saja. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Ayo kalah. Wang Xian menatap Dewa Hamparan Angin. Dengan gerakan tubuhnya, cakar naganya memancarkan energi keabu-abuan saat dia menyerang Dewa Angin sekali lagi. Dia jelas belum memahami hukum apapun. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan serangan yang begitu mengerikan? Ekspresi dewa-dewa Feng Huan berubah. Melihat cakar naga yang menyerangnya lagi, dia menggertakkan giginya. Hukum, 1000 mil angin. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya tajam yang menakutkan. Bila angin yang menyilaukan muncul. Lampu hijau menyala dan menyerang Wang Xian. Bang, bang, bang. Wang Xian benar-benar mengabaikan serangan Dewa Lord Feng Huan. Cakar naganya terus mencakar ke depan. Serangan dari Feng Huan mendarat di diagram Taiji di depannya dan menghasilkan suara getaran yang mengerikan. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar jelas oleh planet-planet di sekitarnya. Ini buruk. Namun, hati Dewa Lord Feng Huan tenggelam pada saat ini. Muridnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Dia mengepakkan sayap angin di punggungnya dan buru-buru melarikan diri ke samping. Huala, pada saat ini, diagram Taiji yang melayang di sekelilingnya seperti sepotong kain, langsung membungkusnya. Hancurkan untukku. Hamparan angin dewa-dewa melambaikan tangannya, dan bila angin yang menakutkan menebas diagram Taiji. Peng peng peng. Namun, yang membuatnya takut adalah semua serangannya tidak dapat menembus pertahanan diagram Taiji. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, cakar naga yang menakutkan yang berukuran puluhan ribu meter langsung menuju ke arahnya. Itu mengandung energi yang membuatnya merasa putus asa. Saya mengaku kalah. Dia dengan cepat berteriak ngeri. Bang! Namun, tidak ada fluktuasi di wajah Wang Xian. Cakar naga seperti tamparan pada semut saat mendarat di tubuhnya.
PFFT. Dalam sekejap, Dewa Hamparan Angin memuntahkan banyak darah. Wajahnya menjadi pucat. Dia bisa merasakan energi destruktif memasuki tubuhnya dan memadamkan kekuatan hidupnya. Seluruh tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah. Ledakan. Ada getaran keras. Semua orang bisa merasakan seluruh planet bergetar. Tubuh dewa-dewa Feng Huan langsung mengenai planet ini, tenggelam setidaknya sedalam 10.000 meter. Di tengah alun-alun perjamuan, ada sebuah lubang besar. Mendesis. Semua orang di sekitar menghirup udara dingin. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat lubang yang dalam, tubuh mereka gemetar. Dewa-dewa mereka, yang telah berdiri tegak di wilayah selatan selama ratusan ribu tahun, dengan mudah dikalahkan oleh Raja Naga. Bab 2226 Raja Naga dari Istana Naga hadir untuk mengajar 4. Meneguk. Wang Xian melayang di udara dan melihat ke bawah. Wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia terbang selangkah demi selangkah dan menatap lubang besar itu. Tanda seru. Di alun-alun, semua orang hanya bisa menelan ludah. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan. Kekuatan Raja Naga begitu kuat. Raja Naga seperti itu, Istana Naga seperti itu, siapa yang bisa mengalahkannya? Ya dewa, tubuh beberapa ahli tingkat abadi tingkat puncak dari bentangan angin abadi bergetar. Mereka memandang Wang Xian dengan ngeri dan buru-buru terbang ke lubang yang dalam. Uhuk-uhuk. Pada saat ini, dewa penguasa bentangan angin abadi, yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan tidak memiliki warna di wajahnya, perlahan merangkak keluar dari lubang dalam. Ketika kelompok Eternal Wind Expanse Masters melihat dewa hamparan angin dalam keadaan seperti itu, mereka buru-buru terbang untuk mendukungnya. Uhuk-uhuk. Dewa hamparan angin, yang sangat lemah, tidak bisa menahan batuk lagi. Dia memuntahkan seteguk besar darah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Xian dengan wajah penuh ketakutan. Matanya dipenuhi rasa takut. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa jika Raja Naga ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Kerajaan surgawi abadinya tepat di sampingnya. Bahkan jika dia memasuki kerajaan surgawi yang abadi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Raja Naga, aku mengaku kalah. Dia sedikit ketakutan dan tubuhnya sedikit gemetar. Tidakkah menurutmu ini sedikit terlambat? Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi dingin. Sebelumnya, dia telah meminta lautan dari semua planet kehidupan di hamparan angin abadi untuk tidak setuju. Sekarang, sudah terlambat untuk setuju. Lalu, Raja Naga, apa yang kamu ingin aku lakukan? Dewa Angin mengatupkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan meraung lemah. Semua lautan, ditambah semua sumber daya hamparan angin abadimu. Wang Xian berkata dengan samar. Raja Naga, kamu, jangan pergi terlalu jauh. Ekspresi Dewa Bentangan Angin berubah drastis ketika dia mendengar kata-katanya. Dia berbicara dengan sedikit gelisah. Ekspresi semua ahli di sekitar Eternal Wind Huanyu juga sangat berubah, dan mata mereka menunjukkan kemarahan. Raja Naga, kami mengakui bahwa kekuatan Istana Naga Anda sangat kuat, tetapi sekarang Anda menginginkan semua sumber daya kami. Bukankah itu terlalu banyak? Pada saat ini, Dewa-Dewa Bintang 7 yang berdiri di samping menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya tidak pasti. Dia tidak menyangka Raja Naga dari Istana Naga begitu kuat. Bahkan Dewa Hamparan Angin dikalahkan dengan begitu mudah. Apa kekuatannya? Dia telah memahami hukum kedua. Setelah mendengar kata-katanya, Wang Xian menatap Dewa 7 Bintang dan sedikit menyipitkan matanya. Yang aku inginkan berbeda dari Bintang 7 abadimu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. 7 bintang dewa sedikit terkejut. Ao Xingmu, Ao Kepiting, dan bohong. Wang Xian berteriak pelan. Itu Raja Naga. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat berikutnya, Ao Xingmu, Ao Crab, dan yang lainnya mengunci Dewa 7 Bintang tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, kekuatan besar dan perkasa dipancarkan dari tubuh mereka. Tekanan mengerikan menyebar dalam radius ratusan juta kilometer. Ekspresi semua orang di sekitarnya dan bahkan seluruh planet berubah drastis. Mereka merasa seolah-olah langit runtuh. Bahkan pembangkit tenaga listrik di puncak keadaan saleh berlutut dengan wajah penuh ketakutan dan keterkejutan. Istana Naga, ada satu lagi keberadaan setingkat dewa di Istana Naga. Ada satu lagi.
Semua pembangkit tenaga listrik menatap Ao Xingmu dan Wang Xian dengan wajah penuh keterkejutan. Pada saat ini, mereka tidak memiliki keinginan untuk melawan Istana Naga. Raja Naga, bersama dengan 3 guru ketuhanan di sampingnya, dan mereka berempat. Ini belum termasuk adik laki-laki Raja Naga, Divine Master San Yue. Guru surgawi daun surgawi yang memiliki hubungan baik dengannya. Keenam Master Dewa harus berlutut di hadapan Raja Naga bahkan jika itu adalah Guru Dewa Guntur dan Guru Dewa Rubah Ganda yang dibangkitkan. Apakah ini kekuatan penuh dari Istana Naga? Para ahli di puncak keadaan Dewa gemetar, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Siapa yang bisa melawan Istana Naga? Siapa yang bisa melawan Raja Naga? Kami, hamparan angin abadi, bersedia tunduk pada Raja Naga. Merasakan kekuatan Ao Xing, Mu Ao Xie, dan yang lainnya, wajah God Lord Wind Expanse berubah drastis. Dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kami, bintang 7 abadi, juga tunduk. Kami juga mengirimkan. Dewa 7 bintang menyapu pandangannya ke arah Ao Xingmu dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan keheranan saat dia berbicara dengan keras. Hehe, Wang Xian menatap Dewa 7 bintang dengan ekspresi mengejek di wajahnya. Dewa 7 bintang, bukankah sudah terlambat untuk menyerahkannya sekarang? Dia bertanya dengan samar. 7 bintang Lord sedikit terpana. Dia mengangkat kepalanya dengan sedikit keraguan. Saat itu, kamu memberitahu Raja Guntur. Apakah Anda pikir saya tidak tahu? Aku akan melepaskan mereka dari dunia angin abadi. Namun, ketika Anda, 7 bintang keabadian, memberitahu penguasa petir dunia angin abadi, hasilnya sudah diputuskan. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan samar. Berdengung. Begitu kata-kata Wang Xian diucapkan, Ao Xing, Wu Tao, Ao Kao, Bohong, dan yang lainnya benar-benar terkunci padanya. Mereka bertiga langsung mengelilinginya. Apa? Setelah mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi Dewa 7 bintang berubah. Ekspresi semua ahli di seluruh 7 bintang abadi juga berubah. Ekspresi ketakutan perlahan muncul di mata mereka. Ketika penguasa angin melihat pemandangan ini, ekspresinya juga sedikit berubah. Tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Jelas bahwa Raja Naga ingin menghancurkan 7 bintang dewa-dewa dan 7 bintang abadi. Kamu? Tidak, Raja Naga, aku tidak memberitahumu. Ekspresi 7 bintang dewa-dewa berubah dan dia segera berteriak. Kamu tidak melakukannya. Hehe, Wang Xian menatapnya dan tersenyum menghina. Energi di sekitarnya mulai berkumpul. Ao Qitian, Ao Crab, dan Bohong siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Ketika Dewa 7 bintang melihat Wang Xian menatapnya dengan mengejek, ekspresinya terus berubah. Bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu? Pada akhirnya, dia hanya bisa menggeram dan menanyai Wang Xian. Bagaimana bisa orang mati memiliki begitu banyak pertanyaan? Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Murid Dewa 7 bintang mengerut dan ekspresinya sangat jelek. Dia dengan cepat menatap Dewa Lord Feng Huan yang ada di sampingnya. Hamparan angin, maju dan mundur bersama. Jika saya terbunuh, Anda tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Dia langsung menatap hamparan Dewa Angin dan berteriak keras. Hah! Wang Xian mendengar kata-katanya dan memandangi Dewa Hamparan Angin. Uhuk-uhuk. Dewa Hamparan Angin tidak bisa menahan batuk ketika dia melihat Wang Xian menatapnya. Seven Stars, kamu tidak mengatakan bahwa kamu pernah menyakiti Raja Naga. Jangan libatkan kami, Hamparan Angin Abadi, dalam masalah ini. Kami, Hamparan Angin Abadi, akan menghormati Istana Naga dan Raja Naga di masa depan. God Lord Wind Expanse menatap 7 bintang Dewa Lord dan berbicara dengan benar. Raja Naga, meskipun aku terluka sekarang, jika kamu ingin aku membantu, aku juga bisa melakukannya. Setelah selesai berbicara, dia menatap Wang Xian dan berbicara dengan ekspresi serius. Semua orang di sekitar tercengang ketika mereka mendengar kata-kata God Lord Wind Expanse. Apakah dia setia? Dia sedikit tidak tahu malu. Bab 2227 tak terbatas, Istana Naga sebagai Raja Satu. Ketundukan dan kesetiaan Dewa-Dewa Huanyu mengejutkan semua orang. Terutama ekspresi tegas Dewa-Dewa Huanyu, yang menunjukkan bahwa dia bisa bertarung untuk Raja Naga, membuat mulut semua orang berkedut.
Pakar dan murid dunia angin abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepala. Ini bukan dewa-dewa yang mereka kenal. Tanda seru, tanda seru. Tetapi para ahli dan murid dunia angin abadi juga tahu bahwa dengan kekuatan Raja Naga Istana Naga dan yang lainnya saat ini, bahkan jika mereka bergabung dengan 7 bintang abadi, mereka tidak akan cocok untuknya. Bahkan jika hasil akhirnya adalah yang terbaik, dunia angin abadi mereka dan 7 bintang abadi masih akan hancur. Dan dewa-dewa mereka akan direduksi ke tingkat yang sama dengan dewa-dewa petir. Bahkan jika hasilnya hampir sama, dewa mereka mungkin mati. Kekuatan Raja Naga terlalu menakutkan. Dia telah melukai dewa tuan mereka hanya dalam 1 menit. Tidak ada yang bisa menahan keberadaan seperti itu. Pengajuan dewa-dewa Huanyu benar-benar membuat semua ahli dan murid dunia angin abadi sedikit menghela nafas lega. Adapun 7 bintang abadi yang baru saja berjabat tangan dan berbicara satu sama lain, lupakan saja. Siapa yang memintamu ingin menyakiti Raja Naga? Kamu. Ketika guru 7 bintang mendengar kata-kata dewa-dewa Feng Huan, wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk Dewa Lord Feng Huan dengan gembira. Tubuhnya sedikit gemetar. Mereka baru saja bergabung untuk maju dan mundur. Sekarang, dia berbalik dan menebas. Dia menatap dewa-dewa Feng Huan dan mengalihkan pandangannya ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Mendesis. Tubuh semua ahli dari 7 bintang abadi sedikit gemetar. Pada saat ini, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Saat ini ada 4 guru surgawi dari Istana Naga, hamparan angin abadi, Dewa Gunung Dewa, Dewa-dewa Daun Dewa, dan 6 guru dewa. Bagaimana mungkin 6 guru dewa bertarung melawan salah satu dari 7 bintang abadi mereka? Raja Naga, kami, 7 bintang abadi, bersedia tunduk. Kami. Tubuh 7 bintang Lord sedikit gemetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Kematianmu sudah ditakdirkan. Bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri. Ada orang yang menjaga kerajaan surgawi Anda. Wang Xian berkata dengan tenang. Ketika dia mengetahui bahwa 7 bintang Lord juga datang ke medan angin abadi, Wang Xian sudah membuat persiapan. Dia menyuruh Chen Fei Yang dan Dewa Daun Dewa menuju ke 7 bintang abadi untuk mencegah Dewa Bintang 7 melarikan diri. Meskipun Wang Xian masih bisa mengunci mereka dengan kemampuannya saat ini, bahkan jika mereka telah melarikan diri, dia masih bisa mencegah mereka melarikan diri. Namun, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia menginstruksikan Chen Fei Yang dan Dewa-dewa Daun untuk berjaga di sana. 7 bintang dewa-dewa pasti akan mati kali ini. Raja Naga, jangan mendorongnya terlalu jauh. 7 bintang dewa-dewa gemetar hebat ketika dia mendengar kata-katanya. Matanya langsung berubah merah darah saat dia meraung dengan marah. Membunuh. Wang Xian melihat ekspresi marahnya dan tatapan dingin muncul di matanya. Berdengung. Ao He, Ao Qitian, dan kebohongan, yang mengelilingi Dewa 7 bintang, langsung bergerak di bawah perintah Wang Xian. Serang Dewa. Ao Xingmu berteriak pelan. Dalam sekejap, Dewa 7 bintang diselimuti oleh duri yang mengerikan. Pada saat yang sama, Ao Xingmu, Ao He, Bohong, dan yang lainnya juga ditutupi oleh duri. Medan perang yang terhubung ke langit sepenuhnya ditutupi oleh Ao Xingmu. Wang Xian menoleh, tapi tidak ada fluktuasi di wajahnya. Dengan kekuatan Ao Ke dan yang lainnya, itu adalah sepotong kue bagi mereka untuk menghancurkan dewa-dewa 7 bintang. Turunkan semua orang dari Eternal Seven Stars segera. Di samping, hamparan dewa angin memandangi area yang dikelilingi duri yang terhubung ke langit. Gelombang fluktuasi energi yang mengerikan datang dari dalam, dan sedikit kengerian muncul di wajahnya. Menyapu pandangannya ke sekeliling, dewa-dewa Huanyu segera memerintahkan murid-muridnya. Ini Dewa Tuhan Dewa. Murid-murid Eternal Huanyu juga tahu bahwa mereka harus tampil baik di depan Raja Naga, jadi mereka segera berteriak dengan hormat. Mereka menatap dingin ke semua murid bintang 7 abadi, dan mata mereka menunjukkan tatapan menyeramkan. Tolong jangan bunuh kami, Raja Naga. Semua murid dari 7 bintang abadi berlutut di tanah dengan ngeri dan memohon belas kasihan dengan keras. Bunuh murid langsung dari Seven Stars Master. Wang Xian menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh. Untuk menimbulkan masalah yang tidak perlu, murid langsung dari Master 7 bintang harus dibunuh. Itu Raja Naga. Dewa-dewa Huanyu langsung mengangguk ke samping. Raja Naga,
Kami bersedia memberikan istana naga samudera dari semua planet kehidupan di seluruh wilayah selatan. Kami bersedia menawarkan semua sumber daya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggertakkan giginya dan terus berbicara dengan Wang Xian. Ya, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Hamparan angin abadi Anda tidak memiliki banyak dendam terhadap istana naga kami. Di masa depan, wilayah selatan akan tetap menjadi duniamu. Istana naga kita hanya akan menguasai suku air. Ya, ketika Dewa Langit dari bentangan angin mendengar kata-kata Wang Xian, dia menghela nafas lega. Ah, pada saat ini, jeritan terdengar dari area di mana duri yang mencapai surga terjerat. Penguasa bentangan angin melihatnya dan matanya berbinar. Di seluruh galaksi tak terbatas, Dewa Daun Dewa Timur berhubungan baik dengan Istana Naga sementara Dewa Petir Utara sedang dalam pelarian. 7 bintang tengah akan dibunuh sementara rubah kembar barat sudah dihancurkan. Hanya bentangan angin abadi di selatan yang masih ada. Secara keseluruhan, bentangan angin abadi di selatan memiliki akhir yang lebih baik. Memikirkan hal ini, dia merasa jauh lebih santai. Meski harga yang harus dia bayar relatif tinggi, setidaknya hamparan angin abadi di selatan masih ada, dan tidak ada korban jiwa. Itu bagus, itu bagus. Dia bergumam dan diam-diam melirik Wang Xian yang ada di sampingnya. Di masa depan, Raja Naga akan dihormati di seluruh medan bintang tanpa batas. Dengan kekuatan dan pengaruh seperti itu, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dia telah memahami setidaknya 2 hukum. Dia bergumam. Ledakan, 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 berdengung, berdengung, berdengung. Pada saat ini, langit dan bumi mulai bergetar. Tubuh Dewa Hamparan Angin bergetar. Semua orang di sekitar dengan cepat mengangkat kepala dan melihat ke langit. Retakan, retakan, retakan. Di tengah alun-alun, duri yang mencapai langit perlahan menghilang. Di tanah, ada mayat tergeletak diam-diam di tanah. Dia terbunuh begitu cepat. Semua orang di sekitar menarik napas dalam-dalam saat melihat pemandangan ini, dan wajah mereka penuh keterkejutan. Aku sangat senang bahwa penguasa surgawi dari Istana Naga baru saja membuat pilihan. Penguasa Istana Naga juga tidak sederhana. Dewa-dewa Huanyu menyeka keringat dari dahinya dan menatap Ao Xie dan yang lainnya dengan ketakutan. Itu hanya beberapa menit, dan dia telah benar-benar membunuh dewa-dewa 7 bintang dalam waktu kurang dari 1 menit. Teror seperti itu, siapa yang berani menjadi musuhnya? Apa yang telah terjadi? Pada saat yang sama, seluruh planet melihat ratapan langit dan bumi, dan hujan darah mengalir dari langit. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka mengangkat kepala, dan gelombang kesedihan tidak dapat dihentikan. Ini adalah, dewa-dewa telah jatuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Baru saja, dewa-dewa Feng Huan dan Raja Naga bertarung dalam kehampaan, dan sepertinya dewa-dewa bintang 7 terluka parah. Mungkinkah dewa-dewa Feng Huan telah jatuh? Dan benda berduri apa tadi? Energi besar yang tersegel itu, apa yang sebenarnya terjadi? Di planet ini, para murid dari Huanyu Abadi dan orang-orang yang datang untuk menanyakan berita itu sangat terkejut. Bab 2228 tak terbatas, Istana Naga sebagai Raja 2. Semua murid alam semesta angin abadi, dengarkan. Mulai hari ini dan seterusnya, alam semesta angin abadi akan diperintah oleh Istana Naga dan Raja Naga sebagai Raja. Semua orang di seluruh planet menatap hujan berdarah di langit dengan kaget. Seseorang telah melihat hujan berdarah seperti itu sebelumnya. Itu telah menutupi beberapa planet lebih dari 1000 tahun yang lalu oleh rubah kembar abadi. Tanda seru. Ini adalah fenomena langit dan bumi yang disebabkan oleh kejatuhan dewa-dewa. Seluruh planet bergetar. Namun, pada saat ini, suara dewa-dewa Feng Huan terdengar dan masuk ke telinga semua orang. Semua orang sedikit terpana, dan kemudian mata mereka perlahan melebar. Ini adalah suara dewa-dewa Feng Huan. Feng Huan abadi menyerah pada Raja Naga. Dewa-dewa Feng Huan masih hidup. Itu artinya Dewa Bintang 7 dewa telah dibunuh oleh Raja Naga dan yang lainnya. Ya dewa-dewa lainnya telah jatuh dan dewa-dewa lainnya telah dibunuh oleh Istana Naga. Mulut semua orang sedikit ternganga. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Masalah dengan dewa-dewa Bintang 7 telah diselesaikan. Ayo pergi dan hancurkan Dewa Guntur, Tuan. Wang Xian melirik dewa-dewa Feng Huan dan berkata kepada Ao Dia dan yang lainnya.
Itu Raja Naga. Ao dia dan yang lainnya menganggukkan kepala. Raja Naga, kamu pergi dan hancurkan penguasa guntur yang mengejutkan. Apa kau tahu di mana dia? Ketika penguasa angin universal mendengar kata-kata Wang Xian, tubuhnya bergetar. Kamu bisa memeriksanya. Wang Xian menatapnya dengan acuh tak acuh. Berdengung. Dengan lambaian tangannya, pembuluh darah dari formasi itu terhubung. Bayangan cermin dari formasi. Kedua formasi itu diaktifkan secara instan. Di depan mereka, pemandangan kerajaan surgawi abadi dari penguasa guntur yang mengejutkan muncul. Formasi, lubang hitam. Mata Wang Xian berbinar. Dia mengatur formasi lubang hitam dan melihat anggota istana naga di sekitarnya. Ayo pergi. Dia berkata dengan samar. Ya, Ao He, Ao Xingwu, dan yang lainnya langsung mengangguk. Sekelompok anggota istana naga memasuki lubang hitam. Wang Xian berjalan ke depan lubang hitam dan melambaikan tangannya. Dia mengambil garis keturunan di tangannya. Berdengung. Saat berikutnya, dia melangkah ke dalam lubang hitam dan langsung menghilang. Ini. Ketika dewa-dewa Feng Huan melihat pemandangan ini, dia terkejut. Apa ini? Sebuah formasi. Matanya berbinar. Sebagai dewa-dewa, dia tahu sedikit tentang formasi. Ketika dia melihat metode seperti itu, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Gambar tadi adalah kerajaan surgawi dari dewa-dewa petir. Raja Naga menemukan dewa petir melalui metode ini. Tidak heran dewa rubah kembar telah melarikan diri kembali ke kerajaan dewa dan dibunuh oleh Raja Naga dan yang lainnya. Metode ini. Ketakutan melintas di mata dewa angin, Tuan. Dengan metode yang aneh, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak bisa. Murid hamparan angin abadi, siapkan semua sumber daya yang kita miliki dan kirim mereka ke Istana Naga Laut tanpa batas. Dia memerintahkan para murid di sekitarnya. Ya, murid hamparan angin abadi yang telah menyaksikan kekuatan Raja Naga tidak terkejut sama sekali dan segera merespons. Apa yang terjadi di sisi Eternal Wind Expanse menyebar ke planet lain dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika semua orang mengetahui bahwa dewa-dewa bintang 7 telah dibunuh oleh Raja Naga dan hamparan angin abadi telah diserahkan, banyak orang terkejut. Satu telah terbunuh, dan yang lainnya telah tunduk. Seluruh medan bintang tanpa batas sekarang berada di bawah kendali Istana Naga. Ketika kekuatan besar dan kecil lainnya di bidang bintang yang tak terbatas menerima berita itu, mereka semua terkejut, dan mata mereka berbinar. Bahkan dunia angin abadi telah tunduk pada mereka. Bagaimana dengan mereka? Di masa lalu, 5 dewa agung saling menjaga satu sama lain, dan kekuatan setingkat dewa tidak bisa menyebar jauh. Sekarang setelah pasukan tingkat dewa telah tunduk, dan Istana Naga menginginkan lautan semua planet, mengapa mereka tidak tunduk? Bahkan jika Istana Naga tidak membutuhkan mereka untuk tunduk, mereka harus menunjukkan kesetiaan mereka. Semua pasukan telah memutuskan untuk pergi ke laut tanpa batas secepat mungkin untuk menunjukkan kesetiaan mereka dan memberi mereka harta. Sama seperti berita tentang dewa-dewa bintang 7 yang dihancurkan oleh Istana Naga dan alam semesta angin abadi yang mengirimkan menyebar ke semua planet. Di timur di tepi wilayah timur. Lebih jauh ke timur di tepi wilayah timur adalah kehampaan yang tak terbatas. Bidang bintang tak terbatas sangat besar, tetapi banyak orang di bidang bintang tak terbatas tidak tahu tentang kehampaan lebih jauh. Alam semesta sangat luas dan tak terbatas, dan alam semesta lebih seperti kehampaan tak bernyawa. Ambil lingkungan bidang bintang tak terbatas sebagai contoh. Tidak ada yang tahu galaksi apa yang ada di sekitar bidang bintang tak terbatas. Bahkan dewa-dewa yang kekal tidak pernah meninggalkan medan bintang yang tak terbatas sebelumnya. Pernah ada dewa-dewa yang terbang ke arah tertentu selama beberapa tahun, tetapi tidak menemukan galaksi dan langsung kembali. Para master dewa juga takut tersesat di ruang kosong yang luas. Selain itu, alam semesta tidak sepenuhnya sunyi. Ada badai alam semesta, binatang luar angkasa, dan turbulensi alam semesta. Ada juga beberapa tanah mati yang terbentuk secara alami yang sangat berbahaya. Dalam menghadapi beberapa bencana alam semesta, para dewa master seperti semut. Di ruang hampa dekat tepi wilayah timur, ada jarak lebih dari 1 miliar kilometer dari wilayah timur. Pada jarak seperti itu dan di tempat yang begitu dalam, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan di tengah beberapa meteorit, ada kerajaan abadi yang luas yang terletak di tengah. Setelah Dewa Guntur Dewa melarikan diri dari gelombang energi,
dia langsung melarikan diri ke kehampaan ini. Kerajaan abadi sangat besar, dan ada banyak kekasih dan pelayannya di dalamnya. Dewa Guntur Dewa bersiap untuk bersembunyi di sini selama lebih dari 10 tahun sebelum dia pergi. Dia tidak percaya Istana Naga akan terus mencarinya. Di sebuah aula di Kerajaan Abadi, dia sedang duduk dan membaca beberapa informasi. Meskipun dia bersembunyi di sini, dia masih memiliki beberapa bawahan setia yang mengiriminya beberapa informasi tentang medan bintang yang tak berujung. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, seluruh kerajaan abadi tiba-tiba bergetar. Apa yang telah terjadi? Dewa Guntur Dewa sedikit terpana. Dia menggerakkan tubuhnya dan segera muncul di langit di atas kerajaan abadi. Raja Naga. Ketika dia tiba di langit di atas kerajaan abadi dan melihat Wang Immortal dalam kehampaan, dia sedikit terkejut. Ekspresinya langsung menjadi gelap dan memperlihatkan ekspresi panik. Raja Naga, bagaimana kalian menemukan tempat ini? Dia melebarkan matanya dan meraung ke arah mereka dengan wajah muram. Kamu tidak perlu tahu. Bunuh dia, Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Ya, dalam sekejap, Ao He, Ao Xingmu, dan yang lainnya mulai bergerak. Pada saat ini, duri di sekitarnya telah menutup seluruh kerajaan dewa. Bahkan kerajaan dewa terjerat oleh duri. Brengsek, brengsek, merasakan kekuatan menakutkan dari Ao He dan dua lainnya, jantungnya berdebar kencang. Mengapa ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa lain di Istana Naga? Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lari. Dewa Guntur Dewa tidak punya niat untuk melawan. Tubuhnya bergetar dan dia bersiap untuk segera melarikan diri. Seluruh kerajaan surgawi yang abadi memancarkan petir yang sangat besar yang mencakup radius puluhan juta kilometer. Bisakah kamu melarikan diri? Wang Xian melayang di kehampaan dengan tenang. Melihat Dewa Guntur yang gelisah dan ketakutan, wajahnya dipenuhi dengan ejekan. Dengan Istana Naga saat ini, terlalu mudah untuk membunuh penguasa petir. Bab 2229 tak terbatas, Istana Naga sebagai Raja 3. Melahap. Dalam kehampaan yang luas, Istana Naga perlahan muncul di belakang Wang Xian dan mulai melahap kerajaan abadi yang luas. Dewa-dewa petir sudah mati. Tanda seru. Wang Xian sama sekali tidak terkejut dengan hasil ini. Setelah menemukan tempat persembunyiannya, nasib dewa-dewa petir sudah diputuskan. Ini adalah dewa-dewa ketiga yang mati di tangan Istana Naga. Salah satu dari mereka telah memahami hukum api, salah satu hukum guntur, dan salah satu hukum bumi. Ketiga hukum tersebut berhubungan dengan tiga kerajaan surgawi. Jika Istana Naga ingin naik level, mereka masih perlu melahap kerajaan surgawi abadi dengan 6 atribut lainnya. Ayo kembali. Saat Wang Xian berbicara, dia segera membuat susunan lubang hitam dan terbang menuju pusat laut tanpa batas. Ayo pergi dan bawa Huaer dan Cair bersama kita agar mereka tidak menyalahkan diri sendiri. Di tengah jalan, ketika dia melewati daun surgawi yang abadi, Wang Xian berhenti sejenak dan mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia melihat grafik langit berbintang dan segera terbang menuju lokasi daun surgawi yang abadi. Di kerajaan surgawi abadi dari Dewa Daun Surgawi, setelah Wang Xian tiba, dia meminta anggota Istana Naga untuk menunggu. Raja Naga, salam, Raja Naga. Ketika semua orang di Daun Dewa Abadi melihat Wang Xian, tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka buru-buru menyapa Wang Xian. Oke, Wang Xian mengangguk lemah dan langsung masuk. Sepanjang jalan, semua murid Daun Abadi berhenti ketika mereka melihat Wang Xian dan menyapanya dengan hormat. Siapa yang tidak tahu tentang kekuatan Raja Naga, Daun Abadi Istana Naga? Ini terutama terjadi ketika berita tentang 7 bintang Dewa Surgawi dihancurkan oleh Istana Naga dan penyerahan dunia angin abadi pertama kali dilaporkan ke Daun Abadi. Semua orang sangat terkejut. Sekarang setelah mereka melihat Raja Naga, mereka semua menyambutnya dengan hormat. Aku ingat bahwa 5 atau 6 tahun yang lalu, Raja Naga melangkah ke Daun Dewa Abadi kita sebagai ayah baptis kedua putri. Pada saat itu, kekuatan Raja Naga paling banyak adalah 9 gumpalan api suci, dan Istana Naga juga merupakan kekuatan tanpa nama. Sekarang kekuatan Raja Naga menantang surga, dan Istana Naga tidak terkalahkan di dunia. Ini benar-benar keberuntungan Daun Dewa Dongfang kita. Ya, siapa sangka Istana Naga, yang berasal dari tanah Vipralopa,
akan sangat menakutkan sekarang. Istana naga saat ini dapat dengan mudah menghancurkan kita. Beberapa orang melihat punggung Wang Xian dan berbisik di antara mereka sendiri. Raja Naga, ketika mereka mendekati pohon Dewa Abadi, para penjaga di sekitarnya segera membungkuk dengan hormat. Ya, saya di sini untuk mencari kedua gadis itu. Wang Xian mengangguk pada mereka dan berkata sambil tersenyum. Raja Naga, kedua putri ada di dalam. Aku akan membawamu ke sana. Para penjaga memimpin jalan dengan hormat. Segera, ada beberapa ahli dari daun Dewa Abadi di sekitar Wang Xian. Masing-masing dari mereka menunjuk jalan. Huaer Cayer, ketika mereka tiba di atas pohon Dewa Abadi, Wang Xian berteriak ke pohon. Wang Tua, kamu masih tahu untuk datang dan mencari kami. Kedua gadis yang tahu bahwa Wang Xian akan datang berlari keluar dari pohon dan berkata dengan wajah tidak senang. Ini adalah kedua kalinya Wang Xian datang mencari mereka dalam 5-6 tahun. Secara alami, kedua gadis itu memiliki banyak pendapat. Apakah kamu tidak sedikit sibuk? Sekarang semuanya telah diselesaikan, saya di sini untuk membawa Anda ke Istana Naga di Laut Tak Terbatas untuk bersenang-senang. Wang Xian membelai kepala mereka dengan senyum di wajahnya. Apakah kamu sedikit sibuk? Mengapa kami mendengar bahwa Raja Naga kami membunuh dua Dewa Rubah dan memusnahkan dua rubah abadi dalam kemarahan? Huaer memutar matanya ke arahnya dan menggodanya. Hehe, siapa yang kalian berdua dengarkan? Apakah Anda pergi atau tidak? Saya mendapatkan banyak hal bagus baru-baru ini. Anda dapat memilih apapun yang Anda suka sebagai kompensasi. Wang Xian tertawa dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Hehe, kamu sendiri yang mengatakannya. Kami akan membawa ibu kali ini. Mata Huaer Cayer menyala dan dia dengan cepat menganggukkan kepalanya. Baiklah, baiklah. Ayo pergi bersama. Anda dapat tinggal di sana selama beberapa tahun dan menjelajahi galaksi yang tak terbatas. Di masa depan, tidak ada yang berani menggertakmu di seluruh galaksi yang tak terbatas. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Meskipun Huaer Cayer adalah putri dari Tuan Dewa, mereka tidak berani melangkah ke wilayah utara di masa lalu. Mereka juga tidak berani dengan gegabah memasuki wilayah Tuan Dewa lainnya. Sekarang, siapa yang berani memprovokasi mereka? Haha, itu benar. Siapa yang berani memprovokasi kita di masa depan? HMPH. Kedua gadis kecil itu mengangkat kepala mereka dengan bangga di wajah mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan kebanggaan. Adik laki-laki Wang Xian. Saat ini, Nyonya Senye yang telah menerima berita itu berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dia menyapa Wang Xian sambil tersenyum. Bu, ayo pergi. Ayo pergi ke laut tanpa batas dan tempat Wang Tua. Huaer Cayer berkata dengan penuh semangat. Nyonya Senye, kamu terlihat bagus. Wang Xian menatap ibu Huaer Cayer dengan kilatan di matanya. Saat itu, wajahnya penuh dengan rambut seputih salju. Sekarang, rambutnya menjadi hitam dan tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Hehe, umurku diperpanjang secara paksa oleh Sen Ye. Saya harus berterima kasih kepada adik laki-laki Wang Xian untuk situasi saat ini. Karena Anda akan menggunakan cabang dewa untuk memadamkan api, saya sekarang telah memahami sedikit hukum musim semi setelah pohon mati. Nyonya Sen Ye berkata sambil tersenyum. Oh, Anda telah memahami sedikit hukum. Nyonya Sen Ye, Huaer, dan Cayer akan pergi ke Istana Naga kali ini. Dengan bantuan beberapa harta di Istana Naga, Nyonya Sen Ye, Anda akan dapat naik level ke tingkat Dewa Surgawi yang abadi. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata, benarkah, Wang Tua? Mata Huaer berbinar. Dia meraih lengannya dan berkata dengan penuh semangat. Kalian berdua harus tahu energi dari pohon leluhur di Istana Naga. Seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Selain itu, beberapa harta di Istana Naga cukup untuk membangun kerajaan surgawi yang abadi. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Terima kasih, adik laki-laki Wang Xian. Sedikit kegembiraan melintas di mata Nyonya Senye. Mewah. Kedua gadis itu tersenyum bahagia. Ayo, ayo. Mereka meraih lengan Wang Xian dan berkata dengan gembira. Baiklah, kita baru saja membunuh penguasa petir dan lewat sini. Masih ada anggota Istana Naga di luar. Ayo pergi. Wang Xian mengangguk dan berkata kepada kedua gadis itu. Tuan petir yang mengejutkan. Wang Tua, apakah kamu sudah menemukannya? Kedua gadis itu sedikit terpana dan langsung bertanya.
Bisakah dia melarikan diri dari tanganku? Wang Xian bercanda. Luar biasa, ayo pergi. Hua Ercayer keluar dengan gembira. Berdengung. Perdana Menteri Gui, beritahu semua orang bahwa Istana Naga akan mengadakan perjamuan untuk semua kekuatan di galaksi tak terbatas dalam 10 hari. Juga, umumkan bahwa Istana Naga akan membuka gerbang naganya dalam 10 hari. Semua makhluk air yang melewati gerbang naga dapat bergabung dengan Istana Naga. Dia membawa Hua Cair dan ibu mereka ke Istana Naga. Dia memerintahkan Perdana Menteri Gui. Sekarang Dewa Rubah Ganda, Dewa Petir, dan Dewa-Dewa Bintang 7 telah dihancurkan, angin abadi telah tunduk, dan Dongfang Senye telah menjadi temannya. Maka sudah waktunya Istana Naga mengumumkan kepada dunia bahwa mereka berdaulat. Selain itu, Istana Naga juga perlu merekrut sejumlah besar murid. Bab 2230 tak terbatas, Istana Naga sebagai Raja 4. Lebih dari setahun yang lalu, Dewa-Dewa Bintang 7 memberitahu Dewa-Dewa Guntur bahwa Dewa-Dewa Bintang 7 telah dibunuh oleh Istana Naga dan angin abadi telah menyerah. Dikatakan bahwa Dewa Petir Dewa telah dibunuh oleh Raja Naga dari Istana Naga. Seluruh medan bintang tak terbatas sekarang berada di bawah kendali Istana Naga. Selain itu, Raja Naga akan mengundang semua kekuatan bidang bintang tak terbatas ke perjamuan di bidang bintang tak terbatas dalam 10 hari. Pada saat yang sama, dia akan mengumumkan berita besar. Semua binatang dewa air dan binatang iblis dari bidang bintang tak terbatas dapat menembus gerbang naga Istana Naga. Penyusup dapat bergabung dengan Istana Naga. Tanda seru. Istana Naga hanya akan menerima murid dari binatang dewa air. Ini adalah kabar baik untuk semua binatang dewa air dan binatang iblis. Gila, semua makhluk air menjadi gila setelah mendengar berita ini. Berita kematian Dewa Bintang 7 Dewa, berita penyerahan angin abadi, dan perjamuan Istana Naga menyebar ke seluruh wilayah tak terbatas. Reaksi pertama semua orang dan semua faksi setelah menerima berita itu adalah bersiap untuk menuju ke laut tanpa batas dalam 10 hari. Suku air binatang iblis dan binatang surgawi menjadi lebih gila dan segera berangkat menuju ke laut tak terbatas. Bergabunglah dengan Istana Naga. Ini adalah pencapaian setinggi langit untuk makhluk suku air manapun. Keberadaan seperti apa Istana Naga sekarang? Itu adalah penguasa seluruh bidang bintang yang tak terbatas. Selama seseorang bisa bergabung dengan Istana Naga, itu setara dengan pencapaian setinggi langit. Binatang iblis dan binatang surgawi yang tak terhitung jumlahnya segera menuju ke laut tanpa batas. Semua kekuatan sedang mempersiapkan semua jenis harta dan sumber daya yang akan datang. Siapa yang berani melanggar perintah Raja Naga sekarang? Adik laki-laki Wang Xian, terima kasih banyak. Adik, Istana Nagamu sedikit istimewa. Di masa depan, saya akan memberitahu seseorang untuk membebaskan laut. Istana Nagamu bisa membangun Istana Naga di sana. Pada saat ini, di Istana Naga, Divine Master Senye sedang melihat istrinya yang sedang berkultivasi di bawah pohon leluhur dengan menyilangkan kaki. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika dia melihat pohon leluhur, dia juga sangat bersemangat. Haha, terima kasih banyak, Kak Senye. Wang Xian tersenyum dan mengungkapkan senyuman. Kami adalah keluarga. Terlalu sopan untuk mengatakan terlalu banyak. Guru Daun Dewa menggelengkan kepalanya. Sekarang kedua putrinya disayang oleh Raja Naga, mereka bahkan dapat memilih harta karun di kerajaan surgawi abadi dari Master Bintang 7 Dewa Petir. Istrinya berkultivasi di Istana Naga dan memiliki kesempatan untuk memahami hukum dan menjadi guru kekal. Kalau begitu, apa lagi yang bisa dia, Master Daun Dewa, minta? Dengan hubungan antara putri-putrinya, apa salahnya memberikan planet kepada Raja Naga, apalagi lautan? Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa galaksi tak terbatas akan menjadi milik Istana Naga di masa depan. Sebagai dua putri Raja Naga dan dua gadis yang dimanjakan, galaksi tanpa batas akan menjadi milik kedua gadis itu juga. Haha, itu benar. Kakak Senye akan tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu dan pergi setelah ipar perempuan menjadi dewa-dewa. Brother Senye dan murid-murid Eternal Senye juga akan datang ke perjamuan dalam beberapa hari. Wang Xian berkata padanya, baiklah, maaf mengganggu Anda kemudian. Haha, aku tidak akan mengganggumu. Terakhir kali saya pergi ke Eternal Senye, Brother Senye memperlakukan saya dengan sangat ramah. Kali ini,
Saya akan menjadi pembawa acara. Keduanya tertawa dan berbicara. Wang Tua, kemarilah. Saudari Feng Luan telah menyalakan gumpalan api surgawi yang ke-9. Pada saat ini, suara keras Hua Er terdengar. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat kepada Dewa Daun Surgawi sebelum terbang menuju ladang naga. Ketika dia tiba di lapangan naga, Wang Xian melihat sepasang sayap tumbuh dari punggung Feng Luan di langit. Dia mengepakkan sayapnya dengan indah. Feng Luan. Wang Xian memandangi gadis-gadis di sekitarnya dan berteriak pada Feng Luan. Xian kecil, aku telah menyalakan gumpalan api suci ke-9. Sekarang, aku bisa bertarung melawan dewa. Kata Feng Luan sambil tersenyum. Tidak perlu terburu-buru untuk berkultivasi secara perlahan. Jangan lelahkan dirimu. Wang Xian berjalan mendekat dan menepuk kepalanya. Aku tahu. Feng Luan menganggukkan kepalanya. Sejak King Yue dan Ling Xiu pergi, sekelompok gadis telah berkultivasi dengan rajin. Rupanya, insiden sebelumnya telah memberikan pukulan besar bagi mereka. Dalam periode waktu berikutnya, kalian harus berhenti berkultivasi dan menjelajahi laut tanpa batas bersama kedua gadis kecil itu. Kelilingi seluruh bidang bintang tanpa batas. Saya akan menyelesaikan masalah antara King Yue dan Ling Xiu di masa depan. Aku akan mendapatkannya kembali. Kalian harus tahu bahwa King Yue adalah satu-satunya dewa penggembala kun kuno di semesta. Wang Xian menghibur kelompok itu. Wang Xian tidak terlalu mengkhawatirkan Lan King Yue dan Sun Ling Xiu. Sudah lebih dari setahun sekarang dan tidak ada yang terjadi pada mereka berdua. Tidak mungkin sesuatu akan terjadi pada mereka di masa depan. Lan King Yue, yang memiliki warisan dari guru pemakan kun dewa kuno, memiliki banyak trik di lengan bajunya. Kun di alam semesta memakan naga dan burung phoenix, yang merupakan garis keturunan puncak. Lain kali mereka bertemu, Lan King Yue mungkin lebih kuat. Oke, sekelompok gadis menganggukkan kepala dan merasa sedikit lebih baik. Dalam beberapa hari berikutnya, Wang Xian menemani sekelompok gadis berjalan-jalan di sekitar laut tanpa batas. Wang Xian tidak terlalu akrab dengan laut tanpa batas. Kelompok mereka santai dan bahagia setiap hari. Selama beberapa hari ini, semua kekuatan utama di galaksi tak terbatas melonjak ke laut tanpa batas. Hampir 50% ahli dan murid hamparan angin abadi dan daun dewa abadi telah datang. Puluhan miliar orang telah berkumpul di sekitar laut yang tak terbatas. Di sekitar laut yang tak terbatas, banyak benua mengambang. Sebagai planet induk Wang Xian, bumi juga dibawa ke langit di atas lautan tanpa batas oleh Wang Xian. Seluruh lautan tak terbatas itu ramai dan ramai. Kedatangan semua pasukan besar tidak menimbulkan keributan. Bahkan tidak ada konflik apapun. Ini karena tidak ada yang berani bertarung di sini. Selain puluhan miliar orang, ada juga puluhan miliar makhluk air. Bahkan ada lebih banyak makhluk air yang menyerbu. Begitu mereka bisa menembus gerbang naga, mereka akan melompati gerbang naga dan terbang ke langit. Ini istana naga bumi kita, Raja Naga. Semua orang di bumi melihat acara akbar ini dengan bangga dan bangga di wajah mereka. Sekarang, ketika mereka keluar dan berbicara tentang datang dari bumi, mereka semua memandang mereka dengan iri. Bahkan para murid dari beberapa kekuatan yang kuat tidak berani memprovokasi orang-orang di bumi tanpa alasan. Siapkan formasi. Pada hari terakhir dari perjamuan 10 hari, semua anggota klan Firehammer dari Istana Naga terbang ke langit di atas laut yang tak terbatas. Mereka melayang ke permukaan laut dan mengeluarkan kompas formasi. Ini adalah kompas yang mereka buat. Kompas terlempar ke langit, dan ruang besar yang melamun muncul dari udara tipis. Mereka menggunakan elemen tanah untuk membentuk tanah, dan elemen logam untuk membentuk meja dan kursi. Itu adalah alun-alun luas yang bisa dimasuki oleh ratusan juta orang. Di depan alun-alun, ada dua kata besar, Istana Naga. Kedua kata itu bersinar dan mengeluarkan kekuatan besar. His, apa itu? Di benua sekitarnya, semua orang terkejut saat melihat alun-alun megah yang dibentuk oleh formasi arai. Besok, kita akan menyembah Raja Naga. Pada saat ini, hati semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Bab 2231 Penguasa Laut Tak Berujung. Masuk satu persatu dan cari tempat duduk sesuai kekuatanmu. Keesokan paginya, sebuah suara terdengar di langit di atas laut yang tak berujung. Puluhan miliar orang telah berkumpul di sekitar laut yang tak berujung. Saat mendengar suara itu, mereka langsung terbang menuju alun-alun yang dibentuk oleh formasi di atas laut tak berujung.
Tanda seru tanda seru. Di pintu masuk, Ao Yaksa, anggota Departemen Perlindungan Naga Istana Naga, memimpin bawahannya untuk menjaganya. Dia memegang trisula di tangannya dan tingginya sekitar 3 meter. Setiap tubuhnya memancarkan kekuatan yang kuat. Istana Naga telah menghancurkan rubah kembar abadi, petir abadi, dan 7 bintang abadi. Jumlah anggota yang menyalakan api suci di Istana Naga telah mencapai lebih dari 2.000. Di antara mereka, 3.000 anggota telah mencapai puncak alam dewa dan memiliki kekuatan tempur Wisp of Divine Fire. Pada tahun lalu, kekuatan Istana Naga telah meningkat pesat. Ayo pergi. Aku belum melihat Raja Naga. Saya akhirnya cukup beruntung untuk melihatnya hari ini. Aku ingin tahu apa yang akan diumumkan Raja Naga hari ini. Beberapa orang masuk dengan rasa ingin tahu, kagum, dan khawatir. Untuk membangun alun-alun yang begitu besar dan megah hanya dalam beberapa menit, Istana Naga benar-benar kuat. Beberapa orang memasuki alun-alun yang besar dan megah, mata mereka penuh kejutan. Di depan alun-alun, ada patung naga dewa yang sangat besar. Naga suci 7 warna memancarkan keagungan yang kuat. Bahkan sebuah patung memancarkan aura yang menakutkan. Ini. Pasukan yang datang melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar. Mereka adalah orang-orang dari Daun Dewa Abadi. Orang-orang dari Daun Dewa Abadi telah tiba lebih awal. Beberapa orang melihat ke kiri tengah dan melihat sudah ada beberapa juta orang berkumpul di sana. Saya mendengar bahwa 2 putri dari guru Daun Dewa yang hilang dan meninggal dibesarkan oleh Raja Naga setelah mereka dibangkitkan. Hubungan antara Daun Dewa Abadi dan Raja Naga sangat bagus. Beberapa orang mendengar beberapa rumor dan berdiskusi dengan suara rendah. Itu seseorang dari klan Chen yang abadi. Menurut istri dewa-dewa San Yue, Raja Naga adalah penyelamat dewa-dewa San Yue. Sekarang Raja Naga telah membiarkan klan Chen abadi mengendalikan wilayah barat. Aku benar-benar iri. Istri Dewa San Yue itu benar-benar beruntung. Dewa-dewa San Yue adalah dewa-dewa abadi termuda. Beruntung. Maka Anda tidak tahu siapa istri Dewa Gunung. Istri Dewa Gunung Dewa adalah saudara kandung dari satu-satunya murid Raja Naga, murid Ratu Naga. Sial, aku tidak menyangka istri Dewa Gunung Dewa memiliki latar belakang yang begitu dalam. Orang-orang yang datang melihat posisi klan Chen yang abadi dan berdiskusi dengan penuh semangat. Lihat, yang di sebelah klan Eternal Chen adalah murid Raja Naga. Dia telah menyalakan 7 gumpalan api suci. Hanya 7 gumpalan api surgawi. Kekuatan 7 gumpalan api suci sedikit rendah. Apa yang Anda tahu? Murid Raja Naga ini baru berusia 30-an. Anda mengatakan bahwa kekuatannya sedikit rendah. Dia menyalakan 7 gumpalan api surgawi di usia 30-an. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Diskusi dan seruan terdengar saat berbagai kekuatan besar berjalan menuju kursi satu persatu. Buat jalan, beri jalan. Master Hamparan Angin Abadi telah tiba. Dia secara pribadi membawa murid-muridnya ke sini. Pada saat ini, suara terdengar dari belakang, dan beberapa orang buru-buru menyingkir. 5 dewa agung dari lapangan bintang tak berujung sekarang hanya tinggal bersama dewa-dewa Senye dan dewa-dewa Feng Huan. Meskipun hamparan angin abadi telah tunduk pada Istana Naga, kekuatan mereka tidak berkurang. Sekarang, selain Istana Naga dan Daun Dewa Abadi, mereka masih yang terkuat. Bahkan klan Chen yang abadi jauh lebih lemah dari mereka. Hehe, hamparan angin dewa-dewa, yang berdiri di depan, melihat sekeliling dan berjalan lurus menuju yang tidak diketahui. Adik laki-laki Xiao Lari, Dewa Gunung, Tuan. God Lord Wind Expanse berjalan ke posisi di sebelah klan Chen yang abadi dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Ranchen dan yang lainnya. Bentangan angin dewa-dewa. Keduanya segera berdiri dan menjawab dengan sopan. Haha, tidak ada orang di sekitar, kan? Kemudian kami akan mengambil tempat duduk kami. Dewa-dewa Huanyu menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum. Dewa-dewa Huanyu, Huanyu abadi, silakan duduk. Chen Fei Yang mengangkat kepalanya sedikit dan berkata. Eternal Huanyu dan yang lainnya duduk di sebelahnya dengan senyum di wajah mereka. Semakin banyak orang berkumpul di alun-alun. Segera, ada lebih dari 100 juta orang. Anggota klan Foxmark Divine ada di sini. Tiba-tiba, suara terkejut muncul. Setidaknya puluhan juta orang melihat ke pintu masuk. Klan Foxmark Divine adalah orang yang telah mencapai langit dalam satu langkah. Beberapa orang berkata perlahan.
Berjalan melewati anggota klan Fox Mark Divine di depan begitu banyak orang, mereka dipenuhi dengan emosi. Lebih dari setahun yang lalu, mereka memiliki waktu yang mulia. Namun, masa kejayaan itu hanya ada di wilayah barat. Sekarang, itu ada di seluruh area bintang tanpa batas. Dari penampilan kekuatan lain, mereka bisa melihat betapa irinya klan Pola Rubah Surgawi. Hu Fei benar-benar telah melahirkan seorang putri yang baik. Beberapa murid dari klan Dewa Pola Rubah sedikit mengangkat kepala mereka, wajah mereka penuh kebanggaan. Perlombaan surgawi Hu Wen telah berjalan maju, duduk di sebelah daun surgawi yang abadi. Dalam 2 jam, hampir semua kekuatan di medan bintang tak berujung telah tiba. Berdengung. Pada saat ini, dewa-dewa Senye dan istrinya berjalan keluar dari dasar laut di belakang mereka, langsung menuju daun dewa abadi. Raja Naga akan keluar. Melihat Divine Master Senye dan yang lainnya keluar, beberapa orang berpikir sendiri. Mengaum. Pada saat ini, raungan naga datang dari belakang. Guyuran. Di permukaan air di depan mereka, sosok perlahan muncul. Wang Xian berdiri di tengah dan dikelilingi oleh 10 gadis. Perdana Menteri Gui berdiri di kanan dan depan sementara sekelompok penjaga naga menemaninya di belakang. Wang Xian, yang mengenakan jubah naga berwarna-warni, mengalihkan pandangannya ke semua orang di sekitarnya dan berjalan maju dengan acuh tak acuh. Sekelompok gadis dan anggota istana naga mengikuti di belakangnya. Berdengung. Ketika Wang Xian tiba di depan tahta naga, semua orang dari semua faksi dan binatang iblis berdiri serempak. Memberi hormat kepada Raja Naga. Suara memekakkan telinga bergema di langit di atas laut yang tak terbatas. Mereka semua membungkuk dan menangkupkan tinju mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Duduk. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Suaranya memasuki telinga semua orang. Terima kasih, Raja Naga. Semua orang dari semua faksi merespon dengan cepat dan duduk di kursi mereka. Mereka memandang Wang Xian dengan kagum dan mengalihkan pandangan mereka ke semua orang di sekitarnya. Itu adalah kelompok Ratu Naga. Kedua saudara kembar itu seharusnya adalah putri Dewa Senye. Seperti yang diharapkan, kedua putri Dewa Senye memiliki status yang sangat tinggi di Istana Naga. Itu Huyaner dari ras Hu Wen Celestial. Beberapa dari mereka melihat sekelompok gadis duduk di singgasana naga dan menanamkannya ke dalam pikiran mereka. Ini adalah eksistensi yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Itu juga seseorang yang mereka butuhkan untuk menyenangkan. Bab 2232 di Medan Perang 2232 Kaisar Surgawi. Istana Naga telah mengumpulkan semua orang di sini tanpa alasan lain. Pertama, Istana Naga akan membangun istana cabang di lautan bintang kehidupan di seluruh galaksi yang tak terbatas. Kedua, mulai hari ini dan seterusnya, semua makhluk air akan dapat menembus gerbang naga. Mereka yang membobol Istana Naga akan menjadi murid Istana Naga. Istana Naga tidak akan terlibat dalam hal-hal lain di galaksi tak terbatas. Tolong jangan merusak langit. Tanda seru. Suara Wang Xian bergema di benak semua orang. Dia tidak mengatakan terlalu banyak hal. Istana Naga hanya bertanggung jawab atas lautan di galaksi yang tak terbatas. Istana Naga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saat ini, Istana Naga hanya memiliki lebih dari 50.000 murid dan 700 hingga 800 planet kehidupan di galaksi yang tak terbatas. Sebagai perbandingan, Istana Naga memiliki terlalu sedikit orang. Itu sudah dianggap cukup baik untuk bisa menguasai lautan sepenuhnya. Bahkan jika Istana Naga merekrut sejumlah besar anggota di masa depan, jumlahnya paling banyak hanya lebih dari 100.000. Tentu saja, ada prasyarat. Naga pemakan di tubuh Ao Crab tidak termasuk. Naga pemakan di tubuh kepiting Ao kini telah mencapai lebih dari 1 juta. Namun, naga pemakan ini tidak bisa dibandingkan dengan anggota biasa dari Istana Naga. Selanjutnya, pasukan utama menawarkan hadiah ucapan selamat kepada Raja Naga, Istana Naga, dan seterusnya. Setiap kekuatan yang bisa memasuki tempat ini memiliki beberapa ahli negara yang saleh. Barang-barang yang mereka keluarkan setidaknya berada di level dewa. Hadiah yang dikirim oleh begitu banyak pasukan juga merupakan sumber daya yang sangat besar. Mereka bahkan sebanding dengan harta karun dari kekuatan tingkat abadi. Semua jenis harta dikirim. Pada saat-saat terakhir, bahkan Master Daun Dewa mengirim hadiah. Itu adalah pohon muda yang layu. Ketika Wang Xian melihat pohon muda itu,
dia bisa merasakan pohon leluhur itu sedikit bergetar. Ini membuat matanya berbinar. Namun, Wang Xian tidak langsung melihatnya. Seluruh perjamuan besar berlangsung sekitar 5 jam. Istana Naga telah menyiapkan makanan. Lebih dari 100 juta orang makan bersama. Adegan seperti itu sangat megah. Sejak akhir perjamuan, sudah waktunya bagi makhluk air yang tak terhitung jumlahnya untuk merayakannya. Makhluk air yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju gerbang naga dengan gila. Mereka melompati gerbang naga dan berubah menjadi naga. Selama mereka bisa memasuki istana naga dan menjadi murid istana naga, mereka akan menjadi eksistensi yang tak seorang pun berani memprovokasi di medan bintang yang tak ada habisnya. Dalam beberapa hari berikutnya, ribuan anggota baru istana naga bergabung setiap hari. Istana naga juga mulai membudidayakan makhluk air yang bergabung. Saat ini, jumlah spesies naga mengamuk di istana naga telah mencapai beberapa ratus, dan ada juga 50 hingga 60 spesies naga berduri. Kekuatan istana naga meningkat pesat setiap hari. Pohon penahan angin. Pohon penahan angin. Di aula Raja Naga di Istana Naga, Wang Xian berdiri di depan pohon leluhur dan memandangi dahan pohon Windbreaker. Matanya berbinar. Cabang ini diberikan kepadanya oleh Dewa Daun Dewa hari itu. Cabang ini adalah salah satu dari 3 cabang yang diperoleh Dewa Daun Dewa ketika dia diberi kesempatan besar. Salah satu cabang hampir layu sementara cabang lain dari pohon surgawi yang kekal dipelihara dan ditempatkan di kerajaan surgawi yang kekal. Yang terakhir adalah pohon penahan angin ini. Menurut Dewa Daun Dewa, pohon penahan angin ini ditempatkan di tengah. Levelnya sebanding dengan kayu yang mengembalikan jiwa, kayu yang tak ada habisnya. Selain meningkatkan kecepatan kultivasi dari anggota atribut angin Istana Naga sebanyak 4 kali, sepertinya tidak banyak berguna saat ini. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang, dia memiliki kayu tak berujung, kayu yang mengembalikan jiwa, pohon budak, dan pohon petir nirvana. Masing-masing pohon ini memiliki kemampuan yang kuat. Terutama kayu yang mengembalikan jiwa. Teman mudaku, kamu hampir menyelesaikan masalahmu di sini. Kapan kau meninggalkan? Daerah ini masih terlalu terpencil. Energi spiritual masih dianggap rata-rata, tetapi agak sulit untuk memahami hukumnya. Sumber daya juga lebih sedikit. Dengan bakatmu, jika kamu tinggal di sini 1 hari lagi, kamu akan menyia-nyiakan 1 hari dalam hidupmu. Pada saat ini, formasi Phantom of the God of Heaven muncul di hadapan Wang Xian dan berbicara dengannya. Pergi ke negeri terang itu. Mata Wang Xian berbinar. Itu benar. Saya akan menemukan pendukung untuk Anda ketika Anda sampai di sana sehingga Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Juga, bukankah pacar kecilmu juga masuk ke tempat itu? Ini saat yang tepat untuk pergi dan mencarinya. Formasi Divine Emperor of Heaven berkata langsung. Ya, kita harus pergi, tapi kita harus menunggu. Wang Xian tampak ragu-ragu. Sekarang Istana Naga adalah Raja Galaksi tak terbatas, dan Istana Naga menguasai sebagian besar sumber daya. Anggota Istana Naga akan meningkat dengan sangat cepat di masa depan. Namun, akan jauh lebih sulit untuk naik ke tingkat penguasa surgawi yang abadi. Nyatanya, sumber daya saat ini tidak lagi cukup untuk mendukung anggota Istana Naga mencapai tingkat penguasa surgawi yang abadi. Terlepas dari apakah itu sumber daya galaksi tak terbatas yang telah mencapai batasnya atau masalah bulan hijau yang indah, Wang Xian harus pergi ke tempat yang mempesona itu. Namun, dia tidak berencana untuk pergi ke sana selama 2 tahun ke depan. Dia harus menemani sekelompok gadis dan bersiap sepenuhnya. Karena teman muda ingin menunggu, ayo tunggu sebentar lagi. Selama periode waktu ini, Anda dapat mempelajari formasi lainnya. Jelas bahwa Dewa Formasi ingin Wang Xian mewarisi Dao Formasinya. Bahkan jika Wang Xian ingin menjadi muridnya. Dia juga tahu bahwa warisan Wang Xian bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Dao Formasinya. Kecuali dia adalah seorang penyihir hebat, dia hanya akan memenuhi syarat untuk mengambil Wang Xian sebagai muridnya. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Meskipun seni formasi tidak begitu berharga bagi Wang Xian dalam hal pertempuran, itu sangat bagus dalam hal dukungan. Terutama ketika harus mencari orang dan menargetkan musuh. Selama periode waktu berikutnya, Wang Xian menemani sekelompok gadis setiap hari. Ketika dia bebas, dia akan mengikuti Dewa Formasi untuk mengolah formasi.
Sekelompok gadis juga tahu bahwa Wang Xian mungkin akan pergi setelah beberapa waktu. Mereka juga menghargai waktu ketika dia ada. Waktu berlalu dengan lambat. 1 atau 2 tahun berlalu dalam sekejap mata bagi mereka. 3 tahun kemudian, Wang Xian membawa sekelompok gadis kembali ke Istana Naga dari luar. Selama 3 tahun ini, mereka melakukan tur lebih dari setengah medan bintang tak terbatas dan berkeliling lebih dari setengah gunung dan sungai di medan bintang tak terbatas. Selama 3 tahun waktu luang, Wang Xian juga mensimulasikan hukum formasi dan menetapkan hukum. Meskipun dia telah menguasai cukup banyak hukum formasi, dengan kekuatannya, dia hanya bisa membuat formasi tingkat 1 dari dewa-dewa. Kekuatan tempurnya paling banyak bisa melawan Dewa Tuan yang telah menguasai 2 hukum. Secara keseluruhan, Dao formasinya masih kalah dengan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, bahkan seorang penyihir hebat hanya bisa bertarung melawan naga Dewa Puncak. Kembali ke Istana Naga dalam radius ribuan kilometer jauh lebih semarak dari sebelumnya. Sekarang, anggota Istana Naga telah mencapai sekitar 150.000. Dalam 3 tahun, Istana Naga telah bertambah 100.000, dan jumlah anggota Istana Naga masih bertambah. Lagi pula, semua suku air di Medan Bintang tak berujung ingin bergabung dengan Istana Naga. Jumlah suku air lebih dari 1 triliun. Setiap anggota Istana Naga adalah 1 dari 100 juta, atau bahkan 1 dari 1 miliar. Kekuatan Istana Naga telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan sumber daya yang dikendalikan Istana Naga, lebih dari 10 pakar negara yang saleh dapat lahir setiap hari. Jumlah anggota yang menyalakan api dewa telah melebihi 5.000. Bab 2233 Medan Perang Kaisar Surgawi. Ada 5.000 anggota Istana Naga yang menyalakan api suci. Ada juga 10.000 pakar demigod tahap puncak. Secara keseluruhan, itu setara dengan 15.000 ahli alam dewa. Angka ini benar-benar tak terkalahkan di seluruh medan bintang yang tak ada habisnya. Bahkan jika semua dewa lainnya dijumlahkan, jumlahnya tidak begitu banyak. Tanda seru. Namun, kekuatan ini sangat lemah di mata Kaisar Surgawi Tian Chen. Dalam kata-katanya, alam ketuhanan adalah tahap yang dimiliki oleh putra-putra surgawi pilihan surga. Mereka yang berusia kurang dari 500 tahun di negeri gemilang secara kolektif dikenal sebagai pemuda. Mereka yang berusia kurang dari 2000 tahun secara kolektif dikenal sebagai pemuda. Di sana, banyak pemuda telah melangkah ke alam dewa. Adapun putra surgawi pilihan surga itu, mereka telah menyalakan 7 atau 8 gumpalan, atau bahkan 9 gumpalan api surgawi ketika mereka masih muda. Bahkan ada beberapa yang telah mencapai puncak ketuhanan ketika mereka masih muda. Dan di galaksi yang tak terbatas, tidak diragukan lagi merupakan mimpi pipa untuk mencapai 7 atau 8 gumpalan api dewa dalam 2000 tahun. Xiaoran telah mencapai kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda karena dia mengandalkan Wang Xian. Dia telah mengkonsumsi buah embrio abadi dan buah embrio abadi. Kedua buah ini milik puncak alam semesta. Chen Fei yang dapat mencapai alam master yang saleh pada usia yang begitu muda karena dia terlalu beruntung untuk mendapatkan warisan dari 2 master yang saleh secara berurutan. Bagi seorang pemuda yang memiliki kekuatan setingkat dewa, bisa dibayangkan betapa menakutkannya tempat itu. Kekuatan yang kuat, pasukan puluhan juta prajurit, semuanya berada di level dewa. Dewa-dewa abadi mungkin hanya menjadi komandan, hanya dewa raja yang abadi yang bisa menjadi jenderal. Tanah budidaya, dan menurut Kaisar Dewa Tian Chen, dan warisan Dewa Naga, tanah mulia sejati, pusat alam semesta dengan sumber daya terkaya. Di sana, semega era purba, alam semesta memelihara harta paling berharga dari surga dan bumi, dan semua ras bersaing untuk itu. Raksasa bisa mengejar matahari, menggambar busur dan menembak matahari, dan mencabut gunung dan sungai. Bahkan formasi Kaisar Surga tidak menginjakkan kaki di tempat yang begitu mulia. Raja Naga, saat Wang Xian tenggelam dalam pikirannya, Perdana Menteri Gui masuk dan menyapanya dengan hormat. Istana Naga harus merepotkanmu untuk periode waktu berikutnya. Wang Xian berkata padanya, jangan khawatir, Raja Naga. Perdana Menteri Gui menganggukkan kepalanya berat. Aku akan melakukan perjalanan besok. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali untuk saat ini. Saat Wang Xian berbicara, dia melihat gadis-gadis di sekitarnya. Kami sudah bermain selama 3 tahun.
Pada hari Anda pergi, kami juga akan berkultivasi tertutup. Gadis-gadis itu berkata kepadanya, ayo pergi. Ayo istirahat malam ini. Wang Xian berkata kepada mereka sambil tersenyum. Sekelompok gadis memutar mata ke arahnya. Keesokan paginya, Wang Xian datang langsung ke sisi gelombang energi melalui formasi teleportasi Istana Naga. Di belakangnya, sekelompok gadis, Hua Chaier, Tuan Chen Feiyang, dan yang lainnya mengikutinya. Raja Naga, ini semut pencari harta karun yang kau tinggalkan bersama kami. Seorang ahli dari daun Dewa Abadi berjalan mendekat dan menyerahkan semut pencari harta karun kepadanya. Aku hampir melupakan si kecil ini. Wang Xian tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Ayo kembali. Ketika basis kultivasi saya mencapai tingkat guru surgawi yang abadi, saya akan dapat kembali ke Istana Naga secara langsung. Dia berbalik untuk melihat orang-orang di belakangnya dan berkata sambil tersenyum. Xian kecil, hati-hati. Sekelompok gadis berkata kepadanya dengan perhatian. Jangan khawatir. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan berat. Xiao Xian, kamu harus membawa King Yue dan Ling Xiu kembali. Serahkan padaku. Wang Xian mengangguk pada mereka. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan melihat lubang hitam gelombang energi di depannya. Formasi surga, apakah Anda yakin bahwa sayap suci yang baru jadi dapat mengabaikan energi kekerasan di dalamnya? Dia berjalan ke pintu masuk lubang hitam pasang energi dan mentransmisikan suaranya ke Kaisar Surgawi formasi langit di belakangnya. Jangan khawatir, saya mendapatkan sayap suci yang baru jadi ini secara tidak sengaja. Ini sangat misterius. Bahkan saat aku berada di puncakku, aku tidak bisa menghancurkannya sama sekali. Namun, aku belum bisa mengetahui kemampuan apa yang dimilikinya. Levelnya pasti lebih tinggi dari Kaisar Surgawi Void. Kaisar Dewa Susunan Langit menjawab. Berdengung, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Tubuhnya bergetar dan Saint Wings yang baru jadi muncul di punggungnya. Dia menggerakkan tubuhnya dan melangkah ke lubang hitam gelombang energi. Gelombang energi yang sangat besar mengandung kekuatan yang menakutkan. Seorang guru dewa yang telah memahami hukum harus melepaskan kekuatan penuhnya untuk menahan energi yang mengerikan ini. Namun, sayap suci yang baru jadi benar-benar mengabaikan energi ini dan terbang ke depan dengan kecepatan yang mengerikan. Lubang hitam ini agak aneh. Itu tidak muncul di depannya saat dia melangkah ke dalamnya. Jelas, jarak antar lubang hitam itu agak panjang. Wang Xian terbang di lubang hitam pekat selama beberapa jam tanpa melihat akhirnya. Semakin jauh dia masuk, semakin keras energinya. Jarak antara lubang hitam ini sangat jauh. Bagaimana lubang hitam ini terbentuk? Wang Xian menanyakan formasi Dewa Surga dengan sedikit keraguan. Lubang hitam yang menggigit surga adalah formasi yang sangat menakutkan. Saya mati dalam formasi ini. Suara yang dalam memasuki telinga Wang Xian, membuatnya sedikit terpana. Formasi menggigit surga. Saat formasi diaktifkan, puluhan ribu lubang hitam akan muncul seketika. Dengan kekuatan lubang hitam, semua yang ada di formasi akan terkoyak. Suara formasi Dewa Surga terus memasuki telinganya. Musuhmu sangat kuat di tanah terang itu. Wang Xian mengangkat alisnya dan bertanya. Salah satu dari sedikit teratas. Dewa Pembentukan berkata dengan jelas, tapi teman mudaku, jangan khawatir. Saya sudah jatuh. Tidak ada yang akan berpikir bahwa saya masih hidup. Oke, Wang Xian mengangguk. Melihat lubang hitam di kehampaan di depannya, dia terus berakselerasi. Apakah kita sudah sampai? Setelah terbang lebih dari 30 kali dan menghilang, seberkas cahaya muncul di depannya. Hati-hati, pertempuran itu saat itu memengaruhi puluhan miliar kilometer. Seluruh ruang telah berubah menjadi turbulensi energi. Turbulensi ini mungkin menyebabkan Raja Abadi jatuh. Dengarkan perintahku. Pada saat ini, suara formasi Dewa Langit tiba-tiba memasuki pikiran Wang Xian. Dia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi serius. Berdengung, cahaya muncul, tapi jenis cahaya ini sangat aneh. Lampu merah, hijau, biru, dan hijau terpantul di matanya. Di sekitarnya, energi mendatangkan malapetaka. Sejumlah besar bintang dan meteorit mendatangkan malapetaka di angkasa. Wang Xian melirik sekelilingnya. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Terbang ke kanan. Formasi Dewa Surga segera memerintahkan. Wang Xian tidak ragu sama sekali. Dia terbang lurus ke kanan. Di sekitarnya,
Wang Xian bisa melihat banyak senjata melayang di udara. Ada juga kerangka yang memancarkan cahaya. Energi yang terkandung dalam kerangka ini membuat jantung Wang Xian berdebar. Kadang-kadang, dia bisa melihat senjata melayang di udara. Ada yang baik dan ada yang buruk. Semuanya adalah senjata surgawi. Apakah kamu membunuh semua mayat ini? Wang Xian melirik mereka. Dia bisa melihat banyak mayat yang mengandung energi yang kuat. Sulit membayangkan berapa banyak dari mereka yang ada di seluruh area. Jika mayat-mayat ini dikumpulkan, mereka dapat dengan mudah dipalsukan menjadi senjata dewa yang kuat. Hahaha, meskipun mereka telah menyergap Kaisar Langit Tiancheng, mereka harus membayar mahal jika mereka ingin membunuhku. Suara bangga dari mulut Tianchen God Emperor.